Shalom warga kerajaan. Juga belum terlambat kalau saya katakan have a blessed new year 2021. The year of reproduction. Amos 9 ayat 13-14. Waktunya akan datang. Dan kalau kita melihat tanda-tanda semua apa yang terjadi hari ini, Tuhan akan kembali kepada kita memberikan dominion itu. Dominion over Edom. Siapa Edom? Saudara bisa mengertilah. Edom nama lain daripada bagaimana Esau menikahi putri daripada Ismail. Saudara tahu kira-kira siapa yang dimaksudkan dengan Edom. Dan Tuhan berkata, ku berikan kembali kuasa atas mereka. Pembajak akan tepat menyusul penuai. Dan kita lihat penabur daripada buah anggur akan juga menuai bersama-sama. Saudara yang kasih Tuhan, ada dua jenis tuaian harvest di Israel. Yang pertama sekitar Maret April itu adalah gandum dan jelai. Dan kemudian pada waktu Oktober, sekitar Oktober November itu adalah menuai anggur. Dan keduanya tidak akan pernah ketemu. Ya, tentu saja setelah menuai gandum jelai menabur benih anggur. Tetapi akhir zaman ini akan ada percepatan, akan ada acceleration. Dan saya salah satu tandanya apa yang terjadi secara jasmani terjadi juga secara rohani. Kita lihat kacaunya yaitu alam hari-hari ini. Di mana tidak ada hujan. Kota yang panas tahu-tahu ada hujan batu, saudaraku. Tapi kabar baiknya akan diturunkan hujan awal dan hujan akhir bersama-sama. Hujan awal yaitu ketika seperti saya katakan tadi sekitar bulan awal April dan juga bulan Oktober itu akan saudaraku terjadi bersama-sama. Karena Tuhan janji bukan cuma hujan awal dan hujan akhir, tapi hujan awal dan hujan akhir bersama-sama. Great revival akan terjadi, pencurahan daripada Roh Kudus. Salah satu tandanya ayat 14 akan memulihkan kembali umatku Israel. I will bring again the captivity of my people of Israel. Kita sedang melihat saudaraku sejak tahun 1918 pelan demi pelan 1948 negara Israel berdiri. Dan kemudian sekitar tahun 80-an dari Rusia, dari utara. Sekarang nih bahkan dari China, dari India, dari Thailand dan juga dari Ethiopia. Suku-suku yang hilang, salah satunya benih Manase, suku Manase kembali. Dan Tuhan berkata, kota-kota yang sehancur akan dibangun kembali. Look what happened to the modern Israel. Mereka menanam kebun-kebun anggur dan minum buahnya. Saya percaya tahun-tahun ini adalah di mana umat Tuhan akan mengalami kasih mula-mula pada Tuhan. Wine selalu berbicara tentang pesta. Dan wine juga berbicara tentang kasih. Kasih pada the heavenly bridegroom. Tuhan Yesus dicurahkan kepada kita sebagai tunangannya, sebagai gerejanya. Dan kemudian mereka akan membuat taman-taman dan makan buahnya. Selama ini mungkin orang lain yang menuai dari kita. Tapi akan tiba saatnya di mana Tuhan berkata, you will plant gardens dan minum daripada buahnya. Saya usulkan baca kitab Kidung Agung. Di sana begitu banyak firman Tuhan akan menjadi nyata buat kita. Jadi jangan lupa ya, yang sudah hancur akan dibangun kembali. Yang kalah akan diberikan kembali kemenangan, dominion atas yaitu Edom. Dan bahkan atas bangsa-bangsa lainnya. Yesus berkata adalah milikku. Mintalah kepadaku bangsa-bangsa. Dari ujung-ujung bumi akan kuberikan kepadamu menjadi warisanmu. Sang Bapa berkata pada putra. Dan kita adalah bagian daripada sang putra itu. The Son of Heaven. God bless you warga kerajaan. Nikmati. Bertanam garden dan menikmati buahnya. Tuhan memberkati. Amin. Shalom jemaat Tuhan dimanapun saudara berada. Pastikan hari ini kita mau memberikan yang terbaik buat Allah kita yang luar biasa. Kita mau meninggikan Tuhan, kita mau menyembah Tuhan. Dimanapun tempatmu hari ini tuh kita mau memberikan yang terbaik. Semuanya untuk memuliakan nama Tuhan. Bapa, inilah hidup kami Tuhan. Kami mau serahkan kepadamu. Bapa, inilah hati kami. Kami mau berikan kepadamu Tuhan. Kami tahu dan kami yakin hanya dalam Engkau ada ketenangan. Amin, amin, amin.
Hanya dalam Engkau ada damai sejahtera. Haleluya. Yesus, Engkau luar biasa. Inilah hidupku.
rasakan damai-Mu. Padamu ku berserah, Yesus sumber harapanku. Ku percaya padamu penyelamatku. Katakan, padamu ku berserah. Yeah. Padamu ku berserah, Yesus sumber harapanku. Ku percaya padamu penyelamatku. Ku percaya padamu. Ku percaya padamu penyelamatku. Haleluya Tuhan, hanya Kau yang layak kami sembah. Hanya Kau Allah yang layak kami tinggikan. Haleluya. Sekalipun kami dalam lembah gelap, kami tidak takut bahaya. Karena Kau beserta dengan hanya dekat Engkau Tuhan, kami rasakan tenang. Haleluya, haleluya Tuhan. Amin, 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 Jesus. Tiada Allah seperti-Mu, tiada Allah seperti-Mu. Hanya Kau Tuhan, berharapan kami Bapa. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Amin. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Katakan, harapanku, harapanku. Yes. Di dalam-Mu, Amin. hanya Kau Yesus kuatku. Ku Percaya, ku aman dalam. Katakan, harapanku, di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Katakan, harapanku, yes, harapanku di dalam-Mu. Amin. hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Ku percaya, yes. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Katakan, ku percaya, yes. Ku percaya,
Hanya Kau yang layak kami tinggikan, hanya Kau Allah yang layak kami muliakan. Haleluya Yesus. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, sebab Kau Allah kami, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Haleluya Tuhan. Kami bersyukur, sebab Engkau baik Bapa. Haleluya Tuhan. Yesus Kau luar biasa. Hadirat-Mu cukup bagi kami Tuhan. Haleluya, haleluya Tuhan. Tiada Allah seperti-Mu. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Say everything. Everything I need. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I say, Christ is enough for me. Amen. Christ is enough for me. Everything I need. Decided to follow Jesus, no turning back. Amen. No turning back. I have decided to follow Jesus, no turning back. No turn. The cross before me. The cross before me. The world behind me, no turning back. Amen. No turning back. The cross before me, the world behind me, no turning back. No turning back. No turning back. No turning back. No turning back, no turning back. Haleluya. Shalom sahabat Kristus dimanapun saudara berada. Senang sekali menjumpai seluruh jemaat Tuhan dimanapun saudara berada. Doa saya tetap sama semua sehat-sehat dalam perlindungan dan anugerah Allah. Dan saudara tetap diberkati dalam segala kelimpahan. Dan hidup ini terus menjadi berkat bagi banyak orang. Amin, 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 amin. Mari kita berdoa bersama-sama.
Datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu hari ini ya Tuhan. Hari ini adalah hari yang sangat istimewa. Karena kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Dan karena kebenaran-Mu adalah petunjuk satu-satunya yang membuat kami dimerdekakan. Yang membuat kami mengalami mujizat Allah. Dan menjadi tuntunan yang luar biasa atas kami. Berkati seluruh sahabat Kristus, jemaat Tuhan dimanapun saudara berada dalam kasih karunia Allah. Haleluya, dalam nama Yesus yang siap diberkati Tuhan, katakan sama-sama, amin. Shalom, shalom, shalom Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan. Sekali lagi sahabat Kristus dimanapun saudara berada. Hari ini adalah hari yang sangat istimewa dan menjumpai saudara di acara live streaming untuk seluruh jemaat Tuhan dimanapun saudara berada. Hari ini kita akan membahas satu kebenaran yang sangat menarik. Dan saya berdoa kebenaran firman Allah ini memerdekakan setiap kita. Yaitu apa yang disebut dengan recovering in God presence. Kehadiran Tuhan membawa pemulihan. Katakan sama-sama, kehadiran Tuhan membawa pemulihan atas setiap kita. Yang setuju katakan amin, haleluya. Sahabat Kristus, Bapak Ibu Saudaraku, jemaat Tuhan dimanapun saudara berada. Hari ini kita diizinkan kembali untuk lewat live streaming. Saya percaya kita tidak akan kehilangan berkat dan mujizat daripada Tuhan. Yang setuju katakan amin. Dan tepuk tangan yang meriah untuk Allah kita yang luar biasa. Yang tepuk tangan hutang-hutangnya lunas. Dan tepuk tangannya masuk surga, haleluya. Haleluya, hadirat Tuhan membawa pemulihan. Kenapa hadirat Tuhan begitu penting? Di khotbah-khotbah yang lalu saya sampaikan bahwa esensi of life dan esensi of worship. Esensi of worship adalah Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Tetapi esensi of life, esensi dalam hidup ini adalah kita disertai oleh Tuhan. Katakan sama-sama, saya disertai oleh Tuhan. Oleh karena itu hari ini kita membahas dalam waktu yang tidak lama bahwa hadirat Allah itu begitu penting. Sehingga pemazmur bisa berkata, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari dan sebagainya. Saya mau kasih tahu ada good news buat kita bahwa kehadiran Allah bisa hadir dimanapun kita berada. Allah bisa hadir dalam situasi apapun dalam seluruh kehidupan kita. Dan bagi orang percaya, kehadiran Allah adalah master key daripada restoration. Rahasia, kunci daripada sebuah pemulihan dalam segala hal. Yang setuju katakan amin, haleluya. Sahabat Kristus dimanapun saudara berada, kenapa hadirat Allah begitu penting? Recovering in God presence, kenapa itu sangat penting dalam kehidupan orang percaya? Yang percaya, karena kehadiran Allah akan meruntuhkan kuasa roh jahat. Yang pertama sama-sama, kehadiran Allah, katakan sama-sama Yos, kehadiran Allah akan meruntuhkan kuasa roh jahat. Amin, 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 amin. Bapak Ibu Saudaraku, coba kita lihat di dalam 2 Korintus pasal 10 ayat 14 dikatakan dengan jelas. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan apa? Kuasa Allah yang sanggup meruntuhkan benteng-benteng. Haleluya. Sahabat Kristus dimanapun saudara berada, kebenaran yang pertama bahwa kehadiran Allah, God present, kehadiran Yesus meruntuhkan kuasa kegelapan. Amin, amin. Artinya gini, dimanapun kuasa kegelapan ada, dimanapun ketakutan ada, dimanapun intimidasi ada, ketika Yesus hadir, semua belenggu benteng-benteng kuasa kegelapan dihancurkan. Yang setuju katakan amin, haleluya. Semua benteng-benteng kuasa jahat dihancurkan dalam nama Yesus, haleluya. Sahabat Kristus dimanapun saudara berada, ini sesuatu yang luar biasa. Oleh karena itu sebagai hamba Allah saya mengingatkan sahabat Kristus dimanapun saudara berada, ayo kita kejar hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan bukan hanya saja
kita ada di gereja, memang ketika kita bersama-sama menyembah secara korporat, Allah hadir dengan segala kemuliaannya. Tetapi saudaraku, hari-hari ini saya mau katakan Allah hadir di rumah-rumah saudara. Allah memberkati rumah saudara. Bahkan dimanapun saudara berada, ketika Allah hadir, belenggu kuasa kegelapan itu akan diruntuhkan. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Sahabat Kristus, oleh karena itu era sekarang generasi milenial, kuasa kegelapan sudah beda. Sudah melepaskan roh ketakutan. Oleh karena itu hari-hari ini kita sedang ketakutan dengan COVID-19. Tapi jangan terlalu berlebihan. Karena masih ada Allah yang besar, Allah yang hidup, Allah yang berkuasa. Saya diberikan di WA Group Internasional. Ada teman dari Amerika berkata, COVID itu takut dengan orang yang semangat dan orang yang tetap sukacita. Yang setuju katakan amin. Jadi yang pertama saudaraku, kenapa hadirat Allah itu penting? Karena kehadiran Allah meruntuhkan kuasa kegelapan. Ketika Yesus mati di atas kayu salib, Yesus berkata tetelestai, sudah selesai. The end artinya apa? Kekuatan si jahat ada di bawah kaki orang percaya. Kata firman Tuhan, the devil is under your feet. Jangan menempatkan ketakutan di atas segalanya. Karena percaya bahwa tidak sehelai rambut pun jatuh tanpa seizin Tuhan. Yang setuju katakan amin. Hari ini bersukacitalah. Karena ketika Yesus hadir di tokomu, Yesus hadir di kantormu, Yesus ada dimanapun saudara berada, di situ setiap kuasa kegelapan akan diruntuhkan. Yang setuju katakan amin, 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 amin. Haleluya. Itu sesuatu kabar yang luar biasa. Tetapi yang kedua, kenapa hadirat Allah begitu penting, saudaraku? Karena kehadiran Allah memberikan kemenangan karena Allah yang berperang ganti kita. Saya ulang, yang pertama ketika hadirat Allah hadir tengah-tengah kita, yang pertama kuasa kegelapan diruntuhkan. Tetapi yang kedua, Tuhan memberikan kemenangan karena Allah yang membangkitkan kita berperang. Menggantikan kita berperang. Yang setuju katakan amin. Coba lihat bersama-sama kebenaran firman Tuhan ini. Sederhana tetapi powerful. 2 Tawarik pasal yang ke-20 ayat 21 sampai 22. Kita baca bersama-sama dan saudara menyimak. Kalau saudara ada Alkitab, ada di bawah ini ada tulisan yang ayat yang kita bisa baca bersama-sama. Setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi-nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata. Keren. Sambil berkata, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Allah, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ketika mereka mulai bersorak dan menyanyi-nyanyikan pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Bani Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda sehingga mereka terpukul kalah. Jadi rupanya yang kedua ketika hadirat Allah ada, makanya kejar hadirat Allah. Ketika Allah hadir di tengah-tengah kita, Tuhan menjanjikan kemenangan. Sudah kau jamin, aku percaya. Yang kedua adalah kemenangan. Karena ketika saudara memuji Tuhan, ketika Allah hadir dalam pujian umatnya, yang menarik buat kita adalah yang pertama kemenangan. Yang kedua Allah menggantikan untuk kita berperang. Allah menggantikan bagi kita untuk berperang. Yang setuju katakan amin. Jadi kalau kita bayangkan kalau Tuhan yang menggantikan kita berperang, kemenangan menjadi jaminan bagi setiap umat percaya dimanapun saudara berada. Yang setuju katakan amin, 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 amin. Haleluya. Sahabat Kristus dimanapun saudara berada. Tapi yang ketiga yang menarik, kehadiran Allah yang ketiga, ketika Allah hadir sebagai perlindungan kekuatan dalam keselamatan kita. Saya ulang, kehadiran Allah sebagai perlindungan kekuatan dan keselamatan kita. Yang setuju katakan amin. Dalam Mazmur pasal yang ke-62 ayat yang ke-7 dikatakan sangat luar biasa. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu
kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Haleluya. Sahabat Kristus dimanapun saudara, ini sesuatu yang sangat luar biasa. Yang pertama ketika Yesus hadir, ada hadirat Allah, ada kehadiran Allah. Yang pertama yang terjadi, kuasa setan dikalahkan. Tetapi yang kedua, kemenangan karena Allah menjanjikan kita berperang. Tetapi yang ketiga saudaraku, Allah menjanjikan perlindungan, kekuatan, dan keselamatan atas kita. Haleluya. Yes, haleluya. Baru-baru saja kita merayakan Natal saudaraku. Dan Sang Juru Selamat itu lahir atas kita. Apa artinya Sang Juru Selamat? Dia betul-betul Juru Selamat, menyelamatkan kita di muka bumi ini. Dari semua virus, dari semua sakit penyakit. Tetapi yang kedua, saudaraku yang diberkati Tuhan, bahwa Yesus menyelamatkan kita urusan yang kekal, yaitu surga. Artinya apa? Surga itu real bagi setiap orang percaya. Yang setuju katakan amin, 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 amin. Jadi yang ketiga, kehadiran Tuhan itu mengcover perlindungan Tuhan. Makanya sering setiap malam saudaraku ambil waktu untuk menyembah Tuhan. Pagi hari mulai saudaraku, bless the Lord, oh my soul. Ada cover perlindungan Tuhan terjadi. Saya ingat ketika Koedi sama Cik Foni kesaksian saudaraku. Ketika mereka komsel, ada orang yang tidak percaya mau tamu datang ke rumahnya. Mereka lagi nyanyi bersama malaikat di surga. Kebetulan Koedi sama Cik Foni tinggal di Bali saudaraku. Tamunya lihat ada butiran-butiran putih. Serbuk-serbuk putih kemuliaan. Dia bilang, itu katanya tamunya karena kebetulan tinggal di Bali. Saya tidak mau masuk, itu ada dari langit turun katanya saudaraku. Rupanya ketika saudara menyembah, ketika ada kehadiran Tuhan, apa yang terjadi saudaraku yang dikasih Tuhan? Ada perlindungan, kekuatan, dan keselamatan. Don't worry, be happy. Apapun keadaanmu hari ini, apapun situasimu hari ini, dengar baik bahwa Allah menjanjikan perlindungan dan keselamatan atas seluruh kehidupan kita. Yang setuju katakan amin. Tapi yang keempat yang menarik, kenapa hadirat Allah begitu penting? Karena kehadiran Allah, saudaraku, melepaskan dari belenggu dan menyembuhkan. Hari ini saudaraku, entah benar atau salah, entah betul atau salah, dalam swab ataupun dalam rapid dan sebagainya. Saudaraku, kita menghargai semua apa yang dikerjakan oleh tim medis. Tetapi saya mau kasih tahu, apapun kondisimu, bahwa kehadiran Allah itu melepaskan kita dari belenggu. Dan saudaraku yang dikasih Tuhan juga dikatakan akan menyembuhkan kita. Kita boleh minum vitamin, kita boleh minum obat China, kita boleh buat apa saja. Tapi dengar baik saudaraku, sembari saudara meminum obat vitamin, mungkin 1000 saudara minum sambil memuji Tuhan hadirat Allah. Karena hati yang gembira adalah obat yang manjur buat kita. Yang setuju katakan amin. Dan juga saya mau katakan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan Tuhan akan bertindak. Bergembiralah karena Tuhan, maka Ia memberikan apa yang diinginkan hatimu. Yang setuju katakan amin. Coba Yeremia 20:13. Menyanyilah untuk Tuhan. Pujilah Tuhan sebab Ia melepaskan nyawa orang-orang miskin dari tangan orang-orang yang berbuat jahat. Yang setuju katakan amin. Jadi yang keempat begitu dahsyat ketika kehadiran Allah. Yang keempat adalah melepaskan kita dari belenggu dan menyembuhkan saudara. Hari ini yang sedang sakit apapun dimanapun saudara berada, Allah berjanji ketika ada Allah hadir, saudaraku, kesembuhan, mujizat terjadi atas seluruh kehidupan kita. Yang setuju katakan amin, haleluya. Tetapi yang terakhir saya ingin bagikan di tengah-tengah kehidupan saudara, kehadiran Yesus. Ketika nama Yesus ditinggikan, ada kehadiran, akan ada penuaian jiwa-jiwa, berkat, pemulihan, dan kelimpahan. Amin, haleluya. Bapak-bapak saudaraku yang dikasih Tuhan. Jadi yang terakhir, yang kelima, kehadiran Allah. Kenapa saya katakan bahwa recovering in God present? Kenapa kehadiran Allah begitu luar biasa membawa pemulihan? Rupanya kalau saudara membaca di dalam Amos 9 ayat 11-15 dan Kisah Rasul 15, 16-17. Kehadiran Tuhan menuaikan jiwa-jiwa dan berkat pemulihan yang berlimpah-limpah. Haleluya. Doa saya sebagai hamba Allah dimanapun saudara berada. Saudara mengejar hadirat Allah. Saudara mengejar kehadiran Tuhan. Saudara mengejar penyembahan kepada Tuhan. Bab kalau Tuhan Yesus hadir, segala sesuatu yang impossible pun, yang mustahil akan menjadi kenyataan. Kita berdoa. Datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendak-Mu.
Dan datanglah kemurahan-Mu hari ini. Kami terus mengejar hadirat Allah karena kami percaya kalau Yesus hadir akan ada banyak perkara terjadi. Aku berdoa seluruh sahabat Kristus, umat Tuhan dimanapun mereka berada, jamah satu persatu dengan kuasa-Mu hari ini, supaya Allah hadir dimanapun mereka berada, di hotel, di toko, di perusahaan, di rumah, di kamar, di rumah sakit, dan mujizat Allah terjadi. Datanglah kerajaan-Mu dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Katakan sama-sama, amin. Tuhan Yesus memberkati sampai keturunan ke-7 dan 8. Shalom. Haleluya. Mari kita persiapkan perjamuan kudus kita. Dimanapun saudara berada, persiapkan roti dan anggur, supaya ini bukan menjadi sebuah rutinitas, tapi saya percaya sekalipun lewat layar streaming ini, kuasa Allah juga tidak akan pernah terbatasi oleh apapun juga. Mari persiapkan roti dan anggur apapun piranti sebagai alat untuk perjamuan kudus yang saudara sediakan dimanapun saudara berada. Haleluya. Mari kita berdoa bersama-sama. Datanglah kerajaan-Mu ya Tuhan, dan jadilah kehendak-Mu. Hari ini adalah hari yang sangat istimewa buat kami. Setelah kami mendengarkan kebenaran firman-Mu, kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Kami percaya ini bukan hanya liturgi gereja, tetapi kami percaya ada satu kekuatan yang dahsyat di tengah-tengah perjamuan kudus, karena kami dipersatukan oleh tubuh dan darah-Mu ya Tuhan. Mari saudaraku yang dikasihi Tuhan, angkat roti di tangan kanan-Mu. Hari ini layakkan dan kuduskan kami ya Tuhan, supaya kami layak sehidangan dengan Tuhan. Mari angkat roti di tangan kanan-Mu dalam nama Yesus. Percayakah saudara bahwa roti yang ada di tangan kanan-Mu adalah persekutuan dengan tubuh Yesus Kristus? Mari makan bersama-sama dengan iman dalam nama Yesus. Firman-Mu berkata, jika Kristus ada di dalam kamu dan kamu di dalam Kristus, kamu minta apa saja akan diberikan kepadamu. Kami percaya setelah kami dipersatukan dengan tubuh Yesus, Kristus ada di dalam kami dan kami di dalam Kristus. Sekarang angkat cawan yang berisi anggur saudaraku, untuk memulai sebagai seorang yang disebut dengan believer, disciple, murid, orang percaya, bahkan menjadi orang kudus. Mulai dalam perjamuan kudus hari ini. Haleluya. Bapa, ampuni dan layakkan, kuduskan setiap kami. Mulai dari hamba-Mu dan seluruh umat-Mu dan hamba-Mu yang lain dimanapun saudara berada. Biarlah hari ini dilayakkan dan dikuduskan oleh Tuhan. Percayakah saudara bahwa anggur yang ada di tangan kanan-Mu ini sesungguhnya ini adalah persekutuan dengan kuasa darah Yesus Kristus? Mari minum bersama-sama dengan iman dalam nama Yesus. Letakkan cawan yang ada di tangan-Mu dan kita berdoa. Katakan terima kasih ya Tuhan. Katakan sama-sama, thank you Jesus. Terima kasih Yesus, Engkau dahsyat dan Engkau luar biasa atas kami. Katakan terima kasih. Mari sembari seorang ucap syukur, buka tanganmu dan angkat wajahmu. Saya akan melepaskan berkat Tuhan Yesus Kristus terjadi atasmu. Haleluya. Minggu ini adalah minggu mujizat bagimu. Yang setuju katakan amin. Minggu ini adalah minggu perlindungan bagimu. Yang setuju katakan amin. Minggu ini adalah minggu semua yang kau kerjakan akan disebut berhasil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan engkau hidup di dalam langit yang terbuka. Semua yang kau kerjakan dalam minggu ini lewat tanganmu akan disebut berhasil. Karena mendapatkan berkat kasih setia, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus. Dan terimalah itu dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya minggu ini diberkati oleh Tuhan luar biasa. Katakan sama-sama, amin. Tuhan memberkati. Shalom.